Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dunia Usaha. Bagi kawan-kawan yang ingin mencoba usaha ternak kambing, saya akan menjelaskan beberapa trik singkat persiapan untuk memulai usaha ternak kambing. Video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang keuntungan menariknya kita berusaha ternak kambing. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan persiapan awal untuk usaha ternak kambing ini. Yang pertama sekali yang akan kita siapkan untuk memulai usaha ternak kambing, yang pertama kita akan siapkan kandangnya nih. Kandangnya nih kawan. Nah, kandangnya kalau Anda ingin mencoba usaha ternak kambing, ya boleh usaha kecil-kecilan dulu boleh, atau mau langsung besar-besaran juga boleh. Nah, kalau mau dimulai dari yang kecil, saya sarankan ya paling tidak Anda memiliki 2 ekor kambing betina ya, betina saja. Pejantannya kalau saya sarankan Anda cukup memiliki 2 ekor kambing betina. Kenapa? Karena nanti pejantannya kita bisa pinjam ke tetangga sebelah yang sama-sama ternak kambing dengan kita. Atau bisa juga Anda membeli kambingnya itu betina yang sedang dalam keadaan hamil, sehingga apa? Kita bisa lebih cepat untuk membalikan modal awal kita ya, beli yang sedang hamil, atau kalau pol-polnya tidak ada, beli betina 2 betina, nanti kita kawinkan dengan pejantan yang milik tetangga kita atau kawan kita. Nah, untuk ukurannya, untuk pertama kita siapkan tadi kambingnya 2 ekor kambing. Nah, yang kedua kita siapkan kandangnya. Nah, ini saya beri contoh nih, kandang yang sederhana sekali, yang simple sekali. Diusahakan untuk kandang kambing ini diusahakan kandangnya dibuat panggung, sehingga kondisi kandangnya tetap bersih ya. Kalau kandangnya bersih, dijamin insya Allah kambing-kambing kita akan sehat selalu ya kan. Ketika beranak, anaknya bisa sehat, bisa gemuk-gemuk ya kan, dan tidak gampang terkena penyakit. Karena kalau udah kena penyakit ya kita dirugikan ya, nanti kambingnya banyak yang mati. Nah, untuk ukurannya idealnya kalau kita cuman punya 2 ekor untuk pemula nih ya. Pemula ini seperti kayak punya saya ini, awalnya cuman miara 2 saja. Jadi saya cuman buat kandang ukuran 2,5 kali 3 meter, lebarnya 2,5, panjangnya 3 meter. Ini untuk 2 ekor cukup sampai dia beranak. Nanti kalau anaknya 3 berarti 6 tambah 2 8. Nah, ini muat nih 8 nih. Muat nih, ruangan sekecil ini muat diisi kambing 8 ekor. Nah, tingginya untuk lebarnya tadi 3 kali 2,5 ya kan. Nah, tinggi panggungnya dari tanah ke atas itu ya kurang lebih 1 meter lah ya, 1 meter atau 1,2 meter boleh. Jangan terlalu tinggi, karena apa, nanti kita akan kesusahan untuk menaiknya, untuk menaiki kandang kambing kita, apalagi kita membawa makanan yang seperti itu berat ya kan. Nah, kalau dia tidak terlalu tinggi ya kan, 1 meter saja, kita tidak kesulitan untuk masuk ke dalam kandang memberi makan kambing. Nah, ini kalau saya ada yang saya ikat digantung seperti ini dalam memberi makan, ada juga diberi tempat nih, wadah seperti ini. Nah, boleh ini dibuatkan seperti ini, wadah seperti ini. Ini enggak usah panjang-panjang, tempat dia ininya cukup lah sekitar 70 cm saja nih lebarnya nih, untuk naruh tempat makanan boleh seperti ini. Dan bentuk pagernya, nah kita bentuk pagar seperti ini fungsinya untuk agar dia mengeluarkan kepalanya memakan makanan yang ada di luar. Kenapa saya sarankan makanan ini ditaruh di luar? Agar makanan tetap bersih, tidak diinjek-injek, tidak terkena kotoran
dari kambing kita. Karena apa? Kalau makanan yang sudah diinjek-injek, yang sudah tidak bersih lagi, maka kambing kita pun males, tidak mau untuk memakan makanan yang sudah kita sediakan. Maka disarankan untuk memberi makan, makanannya itu ditaruh di luar kandang, dan kandangnya diberi lubang sekiranya bisa pas untuk kepalanya keluar. Nah, seperti ini nih contohnya nih. Nah, ini lebarnya kurang lebih 25 cm, 25 cm, tingginya juga sama, menyesuaikan lah, kita ukur kepalanya ya. Ini kalau punya saya seperti ini. Nah, tadi saya katakan waktu saya memulai usaha kambing ini, saya hanya membuat 2,5 kali 3 meter kambing. Nah, nanti kalau kambing kita sudah banyak, bisa kita lebarkan, kita panjangkan seperti punya saya ini, kita panjangkan ke samping ya, ke samping. Nah, dengan panjang yang sama, atau kalau misalnya sudah banyak lagi ya bisa lebih panjang lagi ya kan, menyesuaikan saja dengan kapasitas kambing yang berada di dalamnya. Nah, tadi ini yang punya saya tadi ini 1 ekor ini beranak 3 ya. Mungkin ini kandang ini cukup untuk menampung 6 ekor. Kalau nanti sekiranya sudah padat, bisa keluar, bisa kita lebarkan lagi. Atau kalau misalnya kita nggak usah lebar-lebar lah, saya cukup ternak yang sederhana saja, kecil-kecilan ya kan, ya udah cukup dengan lebar segini. Nanti ketika dia sudah banyak, kita bisa mulai langsung jual untuk bisa mengembalikan modal awal kita. Modalnya nggak banyak guys, untuk bikin kandang seperti ini ya. Yang pertama kita siapkan tadi kandang ya, kandang dan babon. Nah, babonnya biasanya kalau untuk perempuan tuh murah, cuma 1 juta. Berarti kalau kita beli babon 2, berarti cukup kita menyediakan 2 juta rupiah untuk kambingnya. Dan untuk kandangnya ini kita hanya bermodalkan kayu dan aspes. Aspesnya itu kurang lebih kita memakai asbes kurang lebih 6 lembar asbes, dan kayunya mungkin kalau untuk meminimalisir modal kita, bisa kita cari kayu-kayu yang ada di sekeliling kita ya kan. Nah, ini kayak punya saya ini kayunya kayu-kayu bekas semua nih, bambunya bambu bekas. Jadi kalau untuk modalnya ya sangat minim ya, dengan uang 1 juta bisa terbangun kandang seperti ini. Jadi modal awalnya bisa kita mulai dari harga 3 juta. Dalam setahun dia bisa menghasilkan, kalau tadi sekali beranak dia anaknya 3, berarti setahun dia menghasilkan 6. Tapi biasanya kalau gadis itu anak pertama itu cuma 1, berarti dalam setahun kita cuma dapat 2 ekor. Nah, belum menghasilkan ya, belum bisa membalikan. Sebenarnya udah bisa membalikan modal kita ya dalam setahun. Kalau mulai dari gadis anaknya 1, berarti kalau kita punya 2, berarti dalam setahun kita menghasilkan 4 ekor anak. Kali kalau misalnya anaknya pejantan bandot, kali 3 juta, 12 juta. Nah, lumayan kan? Berarti dalam setahun kita dapat hasil 12 juta. Sudah balik tuh modal kita. Berarti sama dengan kita memiliki penghasilan 1 bulannya 1 juta. Nah, tapi kalau dia anaknya perempuan ya paling mahal itu tadi. Anak perempuan itu biasanya 1 juta udah harga yang bagus. Berarti kalau 4, berarti setahun cuma menghasilkan 4 juta. Tapi udah balik kan modal kita, dalam setahun modal kita sudah balik. Kalau tadi kita cuman punya 2 babon, 2 jenis babon dengan modal 2 juta dan kandang 1 juta. Udah balik kan dalam 1 tahun. Makanya berharap, tapi biasanya kalau kambing-kambing ini biasanya itu kalau beranak itu banyak yang bandotnya ya. Kayak punya saya ini anaknya 3, bandotnya 2 ya kan, perempuannya 1. Udah lumayan tuh ya kan. Atau paling minim dia kalau beranak 2 pasti ada lakinya ya, lakinya 1 atau perempuannya 1 ya. Atau bisa jadi juga perempuan semua, atau bisa jadi juga laki semua. Kalau laki semua itu yang kita harapkan. Nah, itu untuk memulai usaha ternak kambing bisa kawan-kawan coba. Terus yang kedua, untuk memudahkannya tadi, kalau misalnya masih ada sisa lahan ya kita tanamkan tanaman-tanaman yang menjadi makanan favorit dia, sehingga kita bisa mempermudah mencari makanan, tidak perlu jauh-jauh ke kebun, cukup di sekitar kita sudah cukup untuk memberi makan kambing kita.
Nah, silakan bagi kawan-kawan yang ingin mencoba, sangat menguntungkan sekali, sangat menguntungkan sekali, sangat menghasilkan. Dalam 1 tahun sudah bisa membalikan modal kita dan bahkan bisa menguntungkan kita. Sederhana, modalnya tidak banyak dan kita hanya cukup memberi makan. Untuk vitamin dan gizi juga tidak perlu perawatannya secara khusus intensif. Cukup kita memberi makan dengan makanan daun-daunan. Silakan bagi kawan-kawan yang berminat, silakan dicoba usaha ternak kambing, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like-nya kepada video kami agar nanti kami bisa mengupload video-video lain lagi tentang dunia usaha. Bagi kawan-kawan yang bingung mencari usaha, mencari kepenghidupan, sebenarnya banyak di sekeliling kita untuk sesuatu yang dapat menghasilkan atau sesuatu yang dapat menghasilkan, mencari rezeki kita, ya kan. Nah, ini dia, ya kan. Bagi kawan-kawan yang mau usaha, boleh silakan. Cukup sekian dari saya, kita tunggu nanti video selanjutnya tentang dunia usaha. Jangan susah dan jangan bingung, silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.